Pada kali ini saya akan membawakan laporan analisa kecelakaan di Amerika tahun 2021, di mana data berikut didapat dari National Highway Traffic Safety Administration atau Amerika. NHTSA sendiri adalah organisasi atau badan pemerintah federal Amerika Serikat yang terkait dengan standar keselamatan transportasi. Tujuan utama NHTSA adalah untuk mengurangi kematian, cedera, dan kerugian ekonomi akibat kecelakaan. Identifikasi masalah kali ini kita akan membahas 6 identifikasi, yaitu kondisi yang meningkatkan risiko kecelakaan, 10 serata segala bagian di mana kecelakaan paling banyak terjadi, jumlah rata-rata kejadian kecelakaan per hari berdasarkan jam terjadinya kecelakaan, persentase kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi yang mabuk, persentase kecelakaan di daerah pedesaan dan perkotaan, jumlah kecelakaan berdasarkan hari. Analisa masalah. Pertama kali kita memahami setiap atribut dan field yang ada pada tabel crash yang sesuai dengan identifikasi masalah. Lalu mengcleaning data timestamp of crash sesuai dengan waktu sebenarnya dan menjadikan query baru yang sudah clean datasetnya. Lalu membuat query sesuai dengan identifikasi masalah dan menjawab poin-poin permasalahan tersebut. Selanjutnya hasil dari query yang sudah sesuai dengan identifikasi masalah lalu kita visualisasikan dengan sumber seperti Excel yang hasilnya terlihat pada slide ini. Berikut adalah hasil dari data yang kita olah melalui clean data dengan menggunakan SQL dan memvisualisasikan dalam bentuk Excel atau spreadsheet ya. Berikut adalah hasil olahan datanya. Nah, dari hasil olahan data tersebut didapatkan bahwa dengan total jumlah kecelakaan sebesar 35.416 dapat diambil beberapa analisis penting, yaitu North End Intersection memiliki jumlah kecelakaan tertinggi dengan total 26.612 kecelakaan. Ini menunjukkan bahwa persimpangan tradisional memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi. Lalu the first harmful event was not a collision with another vehicle in transport mendominasi pada hampir semua jenis kondisi persimpangan, menunjukkan signifikansi jenis tabrakan ini dalam peristiwa kecelakaan. Di samping itu, jenis tabrakan ini juga sering terjadi di berbagai jenis persimpangan. Lalu kecelakaan berdasarkan kondisi cahaya dan jenis tabrakan. Dari hasil didapatkan bahwa dari total jumlah kecelakaan berdasarkan kondisi cahaya dan jenis tabrakan sebanyak 35.416 terdapat 3 posisi teratas, yaitu kondisi kecelakaan tertinggi diisi oleh daylight atau siang hari dengan jumlah kecelakaan 16.236 dan jenis tabrakannya adalah the first harmful event was not a collision with a motor vehicle in transport sebanyak 8.208, dilanjutkan engine 4.125, front to front 1.986, front to rear 1.215, side swept stand direction 295, side swept opposite direction 299 dan over 118. Selanjutnya adalah dark at light atau gelap tidak terang dengan total jumlah kecelakaan 9.600
cloudy, diikuti oleh kondisi cuaca cloudy atau berawan, dan other atau lainnya, dan rain. Jenis tabrakan dengan sampul even was atau collision with motor vehicle ini adalah kecelakaan paling sering terjadi, mendominasi pada hampir semua kondisi cuaca dengan total 21.789. Hal ini menunjukkan signifikansi jenis tabrakan dalam peristiwa kecelakaan. Namun jenis tabrakan menonjol dan front-to-front juga sering terjadi dalam berbagai kondisi cuaca. Selanjutnya adalah risiko kecelakaan terhadap jenis tabrakan. Data yang didapat, prosentase yang didapat adalah kecelakaan yang paling banyak adalah the first harmful event was motor collision with motor vehicle in transport, atau peristiwa berbahaya pertama adalah tabrakan dengan kendaraan bermotor di alat angkutan. Itu mendominasi jumlah kecelakaan dengan persentase sebesar 61%. Hal ini menunjukkan bahwa jenis tabrakan ini adalah yang paling sering terjadi dan topik utama dalam upaya pencegahan kecelakaan. Selanjutnya adalah tabrakan sudut atau engine menjumlah sekitar 18,12% dari total kecelakaan. Meskipun presentasinya lebih rendah dari jenis tabrakan pertama, tetap merupakan andil kedua yang signifikan dalam jumlah kecelakaan. Tabrakan sudut cenderung terjadi saat kendaraan bergerak dari arah yang berbeda, menunjukkan pentingnya keselamatan saat melewati persimpangan atau perpotongan jalan. Tabrakan depan dengan depan atau front to front menempati urutan ketiga, memiliki persentase sebesar 10,22%. Meskipun tidak mendominasi, jenis ini tetap penting karena menurunkan resiko kecelakaan fatal di jalan. Tabrakan depan dengan belakang atau front to rear berkontribusi sekitar 6,85% dari total kecelakaan. Sering terjadi saat satu kendaraan menabrak bagian belakang kendaraan di depannya, mungkin karena kecepatan yang tidak sesuai atau jarak yang kurang. Tabrakan samping dengan arah yang sama atau same direction memiliki persentase relatif rendah, yaitu 1,50%. Tabrakan jenis ini masih patut diperhatikan, terutama dalam situasi lalu lintas yang padat dan perubahan jalur yang sering. Tabrakan samping dengan arah berlawanan atau side opposite direction, jenis tabrakan ini memiliki kontribusi sekitar 1,19% terhadap total kecelakaan. Tabrakan semacam ini dapat terjadi dari pengemudi yang melintasi garis tengah jalan atau pengemudi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Tabrakan lainnya atau others dengan kontribusinya relatif rendah 0,67%, tetap perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan kecelakaan. Selanjutnya, jika kita bandingkan dengan negara bagian, di mana Texas adalah negara yang terbanyak kecelakaan terjadi dengan angka kecelakaan 3.513 kejadian, California menjadi negara peringkat kedua dan disusul oleh negara Florida sebagai peringkat ketiga. Terjadinya angka kecelakaan tinggi di negara-negara bagian dengan populasi yang besar dimungkinkan karena kepadatan lalu lintas dan banyaknya kendaraan di jalan raya. Selanjutnya adalah rata-rata kecelakaan per hari berdasarkan jam terjadinya kecelakaan. Dari data yang kita dapat, dihasilkan bahwa kita ambil 5 rata-rata tertinggi dan 5 rata-rata terendah. Di mana 5 rata-rata tertinggi dengan rata-rata kecelakaan tertinggi adalah jam 14 dengan nilai 5,85 kecelakaan per hari. Jam-jam berikutnya dengan rata-rata tertinggi adalah jam 16, 15, dan 13. Semuanya memiliki nilai rata-rata sekitar 5,6, 5,7 hingga 5,8. Peningkatan signifikan di jam 11.12 dari rata-rata kecelakaan per hari 5,13 di jam 11 menjadi 5,55 di jam 12 kecelakaan per hari. Selanjutnya kan menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan cenderung meningkat dari pagi hingga siang, mencapai puncak pada jam-jam tengah hari yaitu jam 14 hingga 16.
Anda adalah jam 23, jam 3, dan jam 1 dan jam 00 semuanya memiliki nilai rata-rata sekitar 2,5, 2,6, 2,7 hingga 2,8 kecelakaan per hari. Tren menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan cenderung menurun di malam hari dan mencapai titik terendah di jam-jam awal pagi. Jam 4 hingga jam 6 dengan nilai rata-rata 3,8, sedikit lebih rendah dari jam 2 pagi dengan rata-rata 3,2. 25,8% atau 9.128 dari total kecelakaan 35416 disebabkan karena pengemudi dalam keadaan mabuk. Berikut adalah persentase yang bisa kita lihat dari bagian di samping. Lalu 74,2% atau 26,288 dari 35.416 kecelakaan disebabkan karena pengemudi tidak dalam keadaan mabuk. Dari 34.934 total kecelakaan menurut klasifikasi wilayahnya ditemukan bahwa 14.831 kecelakaan atau 42,5% terjadi di daerah pedesaan dan 20.103 atau 57,5% terjadi di daerah perkotaan. Jumlah kecelakaan tertinggi terjadi pada hari Minggu dengan jumlah kecelakaan 6.266 kejadian, diikuti dengan hari Sabtu, hari Senin, hari Jumat, Kamis, Rabu, dan Selasa. Berikut adalah saran dan rekomendasi yang bisa kami berikan. Untuk jenis tabrakan yang terjadi, kampanye kendaraan publik harus fokus pada jenis tabrakan yang dominan, terutama the first harmful event was not a collision with a motor vehicle in transport. Pengemudi perlu diberi edukasi tentang resiko tabrakan ini dan bagaimana menghindarinya. Kampanye pemasaran, brosur, dan pelatihan pengemudi dapat membantu meningkatkan kesadaran. Selanjutnya adalah untuk peningkatan keselamatan di kondisi gelap. Perbaikan pencahayaan jalan di area rawan kecelakaan gelap sangat penting, yaitu fokus pada jenis tabrakan, the first harmful event was not a collision with a motor vehicle in transport, dan angle. Kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, lembaga keselamatan jalan, dan masyarakat diperlukan. Selanjutnya adalah keselamatan pada kondisi cuaca cerah, yaitu kampanye edukasi kesadaran pengemudi harus tetap berjalan bahkan dalam kondisi cuaca cerah. Tingkatkan penegakan aturan lalu lintas dan patroli polisi di jalan jalan dengan cuaca cerah. Selanjutnya, analisis mendalam untuk kondisi cuaca lainnya. Perlu analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor penyebab dominasi jenis tabrakan di berbagai kondisi cuaca. Peningkatan pencahayaan di jalan-jalan saat cuaca buruk seperti hujan dan kabut sangat penting. Tingkatkan pengawasan dan patroli polisi pada kondisi cuaca yang buruk. Lalu fokus pada tabrakan pertama yang depan dengan kendaraan bermotor, yaitu dengan cara kampanye kesadaran pengemudi harus difokuskan pada tindakan yang mengurangi resiko jenis tabrakan ini. Dan peningkatan penegakan aturan lalu lintas, edukasi pengemudi, dan patroli polisi dapat membantu mengurangi jenis tabrakan ini. Selanjutnya adalah tabrakan sudut dan samping. Peningkatan tanda peringatan, pengawasan, dan edukasi pengemudi di persimpangan atau perpotongan jalan dapat mengurangi risiko tabrakan sudut dan samping. Lalu tabrakan frontal dan depan belakang. Edukasi tentang jarak aman dan kecepatan yang sesuai dapat mencegah tabrakan frontal dan depan belakang. Penting untuk menghindari distraksi saat berkendara. Lalu kesadaran masyarakat tentang peraturan lalu lintas, yaitu kampanye kesadaran harus terus berlanjut untuk memastikan masyarakat mengikuti peraturan lalu lintas. Lalu penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran lalu lintas termasuk pengemudi yang mabuk atau tidak memenuhi peraturan harus ditingkatkan. Denda dan penangguhan surat izin mengemudi harus menjadi sanksi efektif.
Hukuman kerja sosial juga dapat diberlakukan jika pelaku tidak mampu membayar denda. Selanjutnya adalah untuk peningkatan kesadaran pengemudi. Edukasi tentang pentingnya menghindari distraksi saat berkendara harus diberikan kepada pengemudi. Kesadaran masyarakat tentang peraturan lalu lintas harus dapat ditingkatkan melalui kampanye dan sosialisasi. Selanjutnya adalah pengaturan lalu lintas pada jam rawan. Jam 12 hingga jam 14 atau 4 sore memiliki jumlah kecelakaan tertinggi. Pengaturan lalu lintas yang lebih baik, tanda peringatan, dan peningkatan patroli polisi perlu ditetapkan pada jam-jam ini. Meskipun rata-rata kecelakaan lebih rendah di malam hari, tetap penting untuk melakukan patroli polisi selama jam-jam tersebut. Sedangkan untuk perbaikan infrastruktur jalan, perlu dilakukan evaluasi dan perbaiki infrastruktur jalan yang beresiko tinggi untuk kecelakaan. Pemasangan rambu lalu lintas, peningkatan pencahayaan, dan perbaikan jalan harus dilakukan secara menyeluruh. Untuk transportasi publik, peningkatan transportasi publik dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di daerah perkotaan. Ini akan membantu mengurai kepadatan jalan dan mengurangi resiko kecelakaan. Kesimpulan yang bisa kami berikan adalah untuk persimpangan dan jenis tabrakan, kecelakaan paling tinggi terjadi pada kondisi persimpangan yang bukan termasuk dalam kategori persimpangan tradisional atau not intersection. Jenis tabrakan the first harmful event was not a collision with a motor vehicle in transport mendominasi hampir semua kondisi persimpangan, menunjukkan pentingnya fokus pada jenis tabrakan ini dalam upaya pencegahan kecelakaan. Selanjutnya adalah untuk kondisi cahaya dan cuaca. Kecelakaan paling sering terjadi pada kondisi cahaya daylight atau siang hari, diikuti oleh kondisi dark not light, gelap dan tidak terang, dan dark light atau gelap terang. Meskipun kondisi cuaca yang cerah memiliki jumlah kecelakaan tertinggi, jenis tabrakan the first harmful event was not a collision with a motor vehicle in transport mendominasi hampir semua kondisi cuaca. Jenis tabrakan lainnya adalah meskipun jenis tabrakan the first harmful was not a collision with a motor vehicle in transport mendominasi jumlah kecelakaan, tabrakan sudut atau anjlok, tabrakan dengan depan, dan tabrakan dengan depan dengan belakang juga memiliki andil yang signifikan dalam kecelakaan. Upaya pencegahan dan kesadaran pengemudi perlu difokuskan pada jenis tabrakan ini untuk mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya. Untuk negara bagian dengan kecelakaan tertinggi, Texas, California, dan Florida merupakan 3 negara bagian dengan jumlah kecelakaan tertinggi. Populasi penduduk yang besar dapat menjadi faktor berkontribusi terhadap jumlah kecelakaan. Pemerintah perlu melakukan perbaikan infrastruktur, peningkatan transportasi publik, penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti peraturan lalu lintas. Ini adalah pola dan tren harian. Data menunjukkan pola dengan puncak tertinggi antara jam 14 hingga jam 5 dan terendah antara jam 4 hingga jam 5. Fokus pada pengaturan lalu lintas, keselamatan, patroli, dan edukasi kesadaran pengemudi pada jam-jam tertentu dapat membantu mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Untuk pengaruh pengemudi mabuk, sebanyak 25,8% kecelakaan disebabkan oleh pengemudi mabuk. Bisa direkomendasikan untuk membuat peraturan dengan sanksi berat seperti denda uang sebesar $5.000, pencabutan SIM, dan kerja sosial 1.000 jam jika tidak bisa membayar denda agar ada efek jerah bagi para pelaku. Untuk penataan dan perbaikan berkelanjutan, lebih banyak kecelakaan terjadi di daerah perkotaan yang membutuhkan penanganan lebih baik dari pemerintah setempat. Berdasarkan data, jumlah kecelakaan tertinggi pada tahun 2021 terjadi pada hari Minggu. Faktor penyebab meliputi kelalaian pengemudi yang mabuk, kondisi cuaca yang tidak mendukung, kondisi cahaya, dan kondisi jalan. Perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk mencapai zero accident. Berikut adalah yang bisa kami informasikan.